Wa mujahadatun nafsi fi misli hada asiratun jiddan. Mujahadah, memerangi diri sendiri dalam hal seperti ini, asiratun jiddan, sangat sulit. Lasiyama alaman ubtuliyah, terutama bagi mereka yang diuji bihubbil jah, dengan cinta akan kedudukan, cinta warriasa, cinta kepemimpinan, dadi pemimpin, wa qabulil khalqi, dan pengakuan dari manusia fi wilayatil hukmi, dalam urusan pemerintahan. Jadi tadi kan dijelaskan di antara hal yang menarik jiwa itu adalah perhatian manusia. Nah, untuk memerangi hal seperti ini itu asiratun jiddan, sulit sekali. Apalagi bagi orang-orang yang mempunyai karakter. Nah, karakter atau memang dicoba oleh Allah dengan bihubbil jah, dengan cinta pangkat, wariyasa, cinta kepemimpinan, ingin jadi pemimpin maupun diterima manusia di wilayah pemerintahan atau jadi pejabat gitu. Nah, au nasri ilmin, atau orang yang menyebarkan ilmu, diakoni dadi kiai, cinta nek diakoni dadi kiai, cinta nek diaku dadi ulama, dadi ustad kondang, kiai kondang, au ghairi dzalika, atau hal lainnya. Jadi ini medan jiwa yang perlu kita tundukkan semuanya. Hal-hal godaan-godaan ini ngoten. Fa innaha asyaddu syahawat, karena cinta-cinta tadi itu, hubil jah, riyasa, itu semua adalah asyaddu syahawati alaqatan bil qalbi, kuat pengaruhnya pada hati. Wa adurruha, dan paling membahayakan bil murid, bagi seorang murid. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dauraini, amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, malam hari ini kita masih melanjutkan penjelasan hikmah yang ke-209, yaitu Ibnu Athaillah, beliau dawuh, laula mayadinun nufus ma tahaqqaqa sirus sairin id la masafata bainaka wa bainahu hatta tatwiyaha rihlatuka wala qati'ata bainaka wa bainahu hatta tamhuha waslatuka. Kalau bukan karena medan jiwa, tidak akan terwujud perjalanan para pencari atau orang yang mendekatkan diri pada Allah. Karena sebetulnya dalam tanda kurung tidak ada jarak antara engkau dan Allah sehingga perjalananmu bisa menempuhnya, dan tidak ada pemutusan hubungan antara engkau dan Allah sehingga keterhubunganmu bisa menghapusnya. Nah, malam hari ini kita sampai pada halaman 186 baris ke-15.
Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama itu mudah. Walan yusyadad dina ahadun. Dan tidak ada seorang pun yang membebani dirinya melebihi kemampuannya illa ghalabahu, kecuali ia akan dikalahkan oleh agama. Fasaddadu wa qarabu wa abshiru. Oleh karena itu bersikaplah lurus, berusaha mendekati kesempurnaan, dan bergembiralah. Dawuhipun Rasulullah. Ini hadis dari riwayat yang lain, dari riwayat Imam Bukhari disebutkan an Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dina yusrun walam yusaddad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati. Wa abshiru titik nggih tadi yang dikutip dari kitab itu. Tapi kalau kita cari dari kitab hadisnya nanti akan ada tambahan wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya agama ini mudah. Tidak ada seorang pun yang memberatkan diri dalam agama ini kecuali sikapnya tersebut akan mengalahkan dia. Maka bersikap luruslah, mendekatlah kepada kesempurnaan, berilah kabar gembira dan manfaatkanlah kesempatan pada pagi hari, sore hari, dan sebagian waktu malam. Agama ini mudah. Ini saya jelaskan sedikit. Agama ini mudah kecuali ada orang-orang yang bersikap berbuat berlebihan. Oleh karenanya kalau di surat Al-Fatihah itu kan jelas, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, bukan yang ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstrim kiri itu memudahkan agama, mempermudah atau gampangke agama. Ini sing pas basa Jawa nih. Gampangke agama. Nah, itu ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu terlalu berlebihan, beragamanya terlalu berlebihan, sehingga sangat mempersulit dirinya. Dia ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Nah, kita hendaknya ada yang dilurus. Maka bersikap luruslah. Fasad didu, maka bersikap lurus. Waqarabu, dan waqaribu, dan mendekatkan dirilah kalian. Mendekatkan di sini mendekatkan diri pada ke peningkatan-peningkatan, pada kesempurnaan-kesempurnaan. Jadi gampangannya ngeten lho Pak. Nek jenengan sholat lalu kemudian merasa masih ada yang perlu diperbaiki. Dekatkanlah pada kualitas yang lebih tinggi terus seperti itu. Nah, nek tiap hari ini ku umpamane kelendrane subuh, ya diubah gitu. Bagaimana caranya merubah? Itu sebetulnya ada kok di dalam diri kita jawabannya itu. Sebetulnya saya nek gak terlalu malam tidurnya gitu. Mungkin saya bisa berubah, bangunnya subuh. Diperbaiki terus. Tuh waqaribu, mendekatkanlah kalian pada kesempurnaan atau pada peningkatan-peningkatan. Wa absyiru, dan berilah kabar gembira. Nih, jangan kabar ditakuti terus, tapi ada juga kabar gembira. Wasta'inu bil ghadwati, dan manfaatkanlah kesempatan pada pagi hari. Ada pagi hari, ada sore hari, dan sebagian waktu malam.
Jangan dibleng di pagi hari tok, di sore hari tok, maupun malam tok gitu. Itu nanti akan berlebihan jadi. Langsung dirangkap jadi jamaknya subuh, duhur, asar. Nah, ada nggak orang seperti itu? Nggih, kadang ngeten. Saking gak gelem tangi nih. Nggih, jadi hadis yang dikutip dalam kitab ini juga berkesesuaian dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Apal mboten? Apa Quran surat Al-Baqarah ayat 185? Calon guru ora do hafal ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran itu populer biasanya kalau bulan Ramadan. Jadi ayat-ayat yang terkenal itu harusnya nanti yang kalau guru nggih mesti ini dihafal ke ayat-ayat itu. Hadis-hadis yang terkenal itu dihafalkan. Nah, ini letaknya di mana? Ada di tengah-tengah ayat, hampir akhir. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Oleh karenanya tadi sabda Rasulullah, agama itu mudah. Nah, di ayat ini bisa dilihat, siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa maka wajib menggantinya. Artinya orang itu boleh tidak puasa kalau sakit atau dalam perjalanan juga boleh tidak puasa. Nah, itu yang dimaksud diantaranya bahwa agama itu mudah. Nah, orang sholat kalau nggak bisa berdiri bisa dengan duduk. Agama itu. Ini ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Atau kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu disebut hadis nopo. Nah iya, kalau diriwayatkan oleh Imam Bukhari sahih, lalu Imam Muslim juga sahih, sebutannya muttafaqun alaih. Jadi kalau dua imam itu sudah mensahihkan satu hadis disebut muttafaqun alaih. Artinya para ulama sepakat bahwa hadis itu sahih. Nah, di sini disebutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam niku bersabda ngeten iki. Amal kalian tidak akan menyelamatkan seorang pun dari kalian. Mereka, para sahabat bertanya, bahkan engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bahkan aku juga, kecuali jika Allah menutupiku dengan rahmat-Nya. Bertindaklah dengan tepat dan mendekati kebenaran. Berusahalah di pagi dan sore hari, serta sebagian malam. Bersungguh-sungguhlah sehingga kalian sampai. Ini kan agak sama ya hadisnya dengan tadi. Cuma redaksinya berbeda-beda. Kemudian coba kita pahami melalui hadis yang lain niku enten tambahan ngeten iki. Wal qasda al qasda tabluhu. Tadi itu kan wal qasda al qasda tabluhu. Bersungguh-sungguhlah sehingga kalian sampai. Nah, ini kemudian para ulama mensarai. Bersungguh-sungguhlah yang dimaksud ini adalah bertindaklah dengan moderat dalam segala urusan. Moderat niku mboten di kanan, mboten di kiri, keterlaluan di kanan maupun keterlaluan di kiri. Jenengan kalau di dunia perpolitikan di Indonesia kan sering dengar juga toh, ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ya nanti dicari apa maksudnya itu. Moderat itu di tengah-tengah. Sehingga kemudian ada kita kenal adanya moderasi. Pernah dengar?
Rul, pernah dengar moderasi? Amrul kok sing tak takon. Sekalian kuliah gitu Rul nang kene Rul. Nah, dipelajari itu adalah term-term atau istilah-istilah yang sering digunakan di dunia Indonesia saat ini. Gitu. Nah, tengah-tengah itu adalah jauhilah kedua sisi ekstrim, yaitu berlebihan atau ifrat dan meremehkan atau tafrid. Maksud bersungguh-sungguh di sini adalah menjaga keseimbangan. Artinya jangan habiskan seluruh waktu kalian hanya untuk ibadah dalam pengertian ibadah yang ritual. Jadi ibadah, wae sholat, wiritan, wae. Padahal duwe anak bojo. Ya apa nek terus apakah itu disebut bertakwa? Itu takwa sing salah. Jadi nek wong duwe bojo mempunyai tanggungan, wiritan terus, sholat terus, padahal dia tidak ada sumber penghasilan kecuali harus bekerja, ya harus bekerja. Kerja itu juga perintah Allah. Maka itu juga merupakan ketakwaan atau ibadah. Cuma bukan ibadah yang dalam bentuk ritual. Tetapi manfaatkanlah waktu-waktu ketika kalian dalam kondisi penuh semangat. Jadi, Bapak dan saudara-saudara, kalau jenengan hafalkan perputaran diri kita di dunia ini, di kehidupan kita sehari-hari, itu mesti ono moodnya rendah, ada moodnya tinggi. Mesti itu tiap orang. Itu nek dihubungke karo kelene, itu memang jadi kalau dihafali itu memang begitu hari itu. Jadi ada orang itu cocok dengan hari tertentu, enggak cocok dengan hari tertentu. Sebagaimana jenengan itu ada yang tertarik dengan dunia perbengkelan, tapi juga enggak tertarik dengan dunia seni. Kon gambar, kon enggak gelem. Tapi nek utek-utek barang gitu seneng. Itu. Ada orang yang senangnya baca saja, disuruh nyampaikan bacaannya ngangel. Ono wong sing seneng ngomong. Nah, itu beda-beda. Nah, itu namanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, Rasulullah di situ, para ulama berpendapat bahwa ada kondisi-kondisi penuh semangat. Dan berikan kelonggaran kepada diri kalian di waktu-waktu lainnya. Ada pas sergap, ada pas longgar. Nah, longgar itu juga tetap dalam kerangka ibadah. Artinya kalau kita menyadari bahwa kalau kita ngegas terus, motor itu naik digas terus, ya nanti kepanasan. Begitu juga diri kita metenteng terus. Makanya Allah itu menjadikan ada siang, ada malam, ada waktu istirahat, ada waktu bekerja. Karena memang tubuh manusia itu didesain kudu ono istirahat. Artinya saat kita istirahat itu, kemudian kita niati itu adalah untuk menjaga kesehatan kita, itu pun masuk dalam bingkai ibadah. Bahkan di sini ditambah agar kalian tidak kehabisan tenaga. Karena keseimbangan dalam segala hal akan membawa kalian kepada tujuan dan cita-cita yang kalian cari. Seimbang. Nek sedino main game terus, gak nyapo-nyapo, gak belajar, itu gak seimbang. Jadi ono kerja ya ono istirahate, ono ngaji, ono istirahate. Kan begitu. Poso iku ya ora der-deran. Poso ya ono bukane. Jadi mengapa kok kemudian amal yang paling baik itu adalah sedikit tapi kontinu. Itu karena dengan seperti itu kita itu sebetulnya mengalahkan banyak hal. Nah, wong kok gelem rutin istiqomah, walaupun cuma 2 rakaat istiqomah itu mengalahkan banyak hal.
mengalahkan kemalasan, mengalahkan berlebihan. Berikutnya wa in kana haraman, leres nggih? Betul. Wa in kana haraman fala yubadir ila tarkihi wajtinabihi. Jika suatu perbuatan itu haram, maka segera tinggalkan dan jauhilah. Wala yaqta an nafsi jami'a asbabihi, putuskan semua penyebabnya dari dirinya. Wayal tahik bidzalika ma yakunu makruhan. Wayal tahiku bidzalika ma yakunu makruhan, dan hal ini juga berlaku untuk perbuatan yang makruh. Jadi jika suatu perbuatan itu haram, tinggalkanlah, jauhilah, dan putuskan semua penyebab dari hal haram itu. Begitu juga kalau ingin meninggalkan hal yang makruh, tinggalkan dan jauhilah. Jadi umpamanya jenengan atau ada orang belum kuat untuk meninggalkan minum-minuman keras, dia ingin taubat, haram, ini minuman keras kan haram nih, ingin taubat tapi dolani nang koncone sing bendino ngombe, berat Pak. Nah karenanya kalau ingin meninggalkan sesuatu itu ya tinggalkan, jauhi, putuskan penyebab dari hal-hal yang haram itu, putuskan semua penyebabnya. Wa in kana mubahan, jika sesuatu itu mubah atau boleh, fahadha huwa muhallun nadhoril murid, inilah yang menjadi perhatian seorang murid. Fa'alaihi ayyakhudha bil azimati fihi, hendaknya ia bersikap tegas terhadapnya. Wal yakif ala hududid darurati minhu, menjaga wal yakif niku mandek niku menjaga batas-batas darurat dari hal yang mubah. Wal yakun ijtinabuhu lima yastaddu mailun nafsi ilaihi, dan menghindarinya lebih banyak ketika jiwa sangat condong kepada hal yang mubah tadi. Wa ya'dhumu hirsuha alaihi aksara min ijtinabihi lima faqada minhu dzalika, dan ketika jiwa bersemangat, hirsun niku diterjemahke bersemangat, ketika semangatnya menjadi tinggi, menjadi agung, menjadi besar, kepada dibandingkan ketika jiwa menjauhinya. Jadi hindari ketika jiwa sangat condong, sangat bersemangat, sangat tertarik, itu dihindari. Karena banyak sekali orang-orang yang terperosok menjadi hal yang haram kalau dia menuruti hal-hal yang boleh secara berlebihan. Tadi itu loh Pak, bersemangat, condong niku napa nggih, condong, sangat bersemangat. Niku hal-hal yang mubah. Nek haram jelas dijauhi, makruh nggih jelas dijauhi. Niki para ulama seperti itu. Wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafil ashkhas. Hal ini berbeda-beda tergantung pada masing-masing individu. Farubba saksin, bisa jadi seseorang tamilu nafsuhu ila ma la tamilu ilaihi nafsu saksin akhar. Bisa jadi seseorang memiliki kecenderungan kepada sesuatu yang tidak disukai atau tidak dicenderungi oleh orang lain.
Maksudnya barang mubah tadi itu Pak, ono sing seneng itu senengane ngemil kacang. Sing siji senengane ngemil coklat. Begitu. Kan itu boleh-boleh saja. Kan nggak haram dan juga nggak makruh. Tetapi kalau berlebihan, sangat berlebihan ya berbahaya. Di antara bahayanya secara fisik aja udah kelihatan. Kalau orang berlebihan makan kacang atau berlebihan makan coklat atau berlebihan makan mie instan, boleh makan mie instan tapi nggak boleh berlebihan. Kalau kita melihat atau meneliti diri kita kok mempunyai berlebihan pada sesuatu yang mubah, hendaknya juga dijauhi. Kemudian sarannya waliyastahil al murid. Pak, ini pembicaraan nopo ya Pak? Diskusi tentang ini tentang medan jiwa. Ingat dari medan jiwa. Bagaimana kita mengelola medan jiwa kita agar bisa mendekatkan diri pada Allah. Makanya kan pun bala-bali saya ulangi. Nek ngerokok wiritan. Ben ora aku nek ora ngerokok ora iso wiritan mamane karo astagfirullah atau sholawat biar koyok ini menjadi tasbih gitu. Pak ini dalih ya awal-awal dalih tapi nek ditenani kok iso tenan. Jadi Syekh Abdul Jalil Mustaqim Tulungagung itu ngerokok lintingan biasa gak lintingan Samsu itu ngerokok terus kan baru itu kan mbah guru saya nih. Jadi ada yang sowan ini rata-rata adalah cucu murid ibaratnya diajak oleh gurunya sowan. Nah gurunya ini muridnya Mbak Abdul Jalil Mustaqim itu batin tuh pas sowan itu batin jadi ini Mbak Abdul Jalil Mustaqim itu wali tapi ngerokok kok buanter gak mandek kan cek cek mandek kan begitu terus beliau dawuh ngeten iki ini kan dibatin tuh tadi itu tapi dijawab jawabannya mending aku merokok tapi karo wiritan eling Gusti Allah kan gitu. Nah gue sing ora rokokan wae ora eling Gusti Allah. Hmm. nek perlu nek perlu pas satu kali gitu sholawati sik ping 4 atau ping 5 gak ngono yang akeh sholawat. Fal yastagil muridu biqot idzalik. Maka hendaklah seorang murid sibuk untuk memutuskan hal-hal yang haram, hal-hal yang makruh maupun yang berlebihan pada hal-hal yang mubah tadi. Wa zawali alaqatihi min qalbihi birriyadah dan menghilangkan hubungan hal-hal tadi dari hatinya melalui riyadhah wal mujahadati dan mujahadah. Nah, latihan ditinggal. Latihan diganti dengan hal-hal yang baik. Sungguh-sungguh. Nih, poso niku kan bisa diarani juga sebagai riyadhah atau latihan spiritual. Melek itu juga iya. Tapi jangan melek terus kemudian siangnya tidur sih nggak masalah. Gitu. Nek gak duwe memang kegiatan. Bengine mau melek awane gak kerja, sing wis kerja lho iku mon. Sawahe dijarke ora dibaju. Wah, itu lapo melekan ya. Dan perjuangan diri melawan nafsu. Ya tadi itu kan kepinginan nafsu kita niku kan banyak tuh. Wong nek iso wae tuku rokok sing
bungkus regane 2 juta. Ono ora ya? Ya mungkin ono ya. Oke. Jadi caranya untuk meninggalkan hal-hal haram, hal-hal makruh maupun mubah yang berlebihan itu adalah dengan memutusnya. Cara memutusnya dengan latihan atau riyadhah dan bersungguh-sungguh. Wal yastamir, dan berikutnya hendaklah dia meneruskan ala dzalika, hal-hal tersebut, riyadhah mujahadah tadi itu, hatta yakuna wukufuhu ala ma labudda minhu ala wajhi ta'ati wal qurbati, hingga ia berhenti alama la budda minhu, pada hal-hal yang penting, yang boleh, yang mau tidak mau, yang penting ala wajhi ta'ah, dalam rangka ketaatan, wal qurbati, dan mendekatkan diri kepada Allah. La budda itu ora kena ora. Nah, itu bisa dimaknai yang penting. Ora kena ora itu kan penting toh. La ala sabilil hawa wa syahwa, bukan atas jalan atau karena hawa nafsu maupun syahwat. Niku latihan jiwa niku ngoten niku. Wa fi ma yastaddu mailun nufus aksarin nas ilaihi ma yakunu sababu tanawulihi wastimalihi mura'atan adharil khalqi. Wa fi ma yastaddu mailun nufus, di antara hal-hal yang sangat menarik nafsu, menarik jiwa, aksarin nas, bagi kebanyakan manusia, ma yakunu sababu tanawulihi, adalah hal-hal yang mereka lakukan, sebab mereka lakukan, yang mereka melakukan kemudian mendapat perhatian manusia. Jadi di antara kebanyakan manusia, jiwanya itu tertarik melakukan hal-hal yang dilihat maupun diperhatikan manusia. Itu kebanyakan. Mengapa? Karena orang itu sesungguhnya kan punya keakuan. Keakuan itu membesar kalau diakui oleh aku yang lain. Jadi seneng. Wal jari ala awa idihim, dan mereka yang berani melawan kebiasaan asayyiati, yang buruk, wa marosimihim alamatmu mati, serta kebiasaan-kebiasaan atau tradisi yang tercela. Wa mujahadatun nafsi fi misli hada asiratun jiddan, mujahadah, memerangi diri sendiri dalam hal seperti ini, asiratun jiddan, sangat sulit, lasiyama alaman ubtuliyah, terutama bagi mereka yang diuji bihubbil jah, dengan cinta akan kedudukan, cinta wariyasa, cinta kepemimpinan, dadi pemimpin, wa qabulil khalqi, dan pengakuan dari manusia, fi wilayatil hukmi, dalam urusan pemerintahan. Jadi tadi kan dijelaskan di antara hal yang menarik jiwa itu adalah perhatian manusia. Nah, untuk memerangi hal seperti ini itu asiratun jiddan, sulit sekali. Apalagi bagi orang-orang yang mempunyai karakter, karakter atau memang dicoba oleh Allah dengan bihubbil jah, dengan cinta pangkat, wariyasa, cinta kepemimpinan, ingin jadi pemimpin maupun diterima manusia di wilayah pemerintahan atau jadi pejabat gitu. Nah, au nasri ilmin,
atau orang yang menyebarkan ilmu diakoni dadi kiai, cinta nek diakoni dadi kiai, cinta nek diaku dadi ulama, dadi ustad kondang, kiai kondang, au ghairi dzalika atau hal lainnya. Jadi ini medan jiwa yang perlu kita tundukkan semuanya. Hal-hal godaan-godaan yang ngoten. Fa innaha asyaddu syahawat, karena cinta-cinta tadi itu hubil jah, riasa, itu semua adalah keinginan yang sangat kuat. Fa innaha asyaddu syahawat adalah keinginan yang paling kuat pengaruhnya, pengaruh syahwatnya. Ala kotan asyaddu syahawati ala kotan bil qalbi, kuat pengaruhnya pada hati. Wa adurruha, wa adurruha, dan paling membahayakan bil murid, bagi seorang murid. Fayajibu alaihi ayyataniya bidzalik, oleh karena itu hendaknya seorang murid memperhatikan hal-hal tersebut. Jane aku iki lagi nyapo, yang saya perbuat ini tujuannya apa? Itu harus sering dievaluasi agar kita tidak tertipu nantinya. Bagi seorang guru yang cermat itu kadang-kadang di koyo layangan kan lho Pak, diulur, dibatek. Karena apa? Kalau dibatek total, aduh, kadang seperti itu caranya. Ya wis ora apa-apa, pingguk ditarik. Ya ora apa-apa nyalon tadi di anggota DPRD. Ya engko terus ditarik. Niku guru sing tenanan ngoten. Ngerti. Nek sing gak ngerti iku yo tarik ae terus. Pokoke nahyu anil mungkar ngono apa gawe. Tarik ngono. Padahal dalam sejarah untuk melarang Homer atau Homer diharamkan itu mohon kan punya tahapan tuh. Wa yubalighu fi tadhiri dhahirihi wa batinihi, dan hendaknya ia banget-bangetaken, berusaha keras membersihkan zahir dan batinnya, mimma yata'atahu min a'malin wa akhwalin, dari segala aktivitas, langkah-langkah dan kondisi yang ia lakukan. Waqad nabbahna ala hadzal makna fi awalil kitab, dan sungguh kami telah menyinggung hal ini, memperingatkan hal ini di awal kitab. Inda qaulil mu'allif, saat penulis Ibnu Athaillah rahimahullah ta'ala, beliau berkata, idfin wujudaka fi ardil khumul, fama nabata mimma lam yudfan lam yatimmu nitajuhu. Kuburkan eksistensimu, kuburkan akumu, kuburkan wujudmu, wujud dengan W besar, fi ardil khumul, dalam tanah kerendahan, tanah penyamaran, fama nabata mimma lam yudfan, karena apa yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dikubur, la yatimmu nitajuhu, tidak akan sempurna hasilnya. Nah, kembang mawon nek nang dhuwure pot terus ya ora iso gede-gede. Dikubur nang iso. Sing dikubur niku aku. Keakuan kita nih lho Pak, ego kita itu. Nah, aku
Kue. Nah, itu dikubur. Nah, termasuk kalau turunan aku itu kan aku itu kan rasa-rasa yang ada dalam diri kita itu loh, Pak. Yang nuruti nafsu-nafsu kita. Hendaknya dikubur. Nah, ini gua hampir sama dengan tadi diungkapkan. Nah, perjuangan-perjuangan mujahadah dan riyadhah untuk melepaskan hal-hal yang haram, yang makruh, yang mubah secara berlebihan tadi adalah dengan memutusnya, lalu kemudian menjauhinya, lalu kemudian itu ya, memutus dan menjauhnya, dan riyadhah berlatih dan mujahadah. Wa yata'ayyanu 'alal murid, seorang murid itu harus menentukan, murid harus menentukan fi riyadatihi wa mujahadatihi, di riyadahnya dan mujahadahnya, ayyamna'a hawasahu, untuk mencegah, menentukan, mencegah panca inderahnya, wa yakuffa jawarihahu, dan menahan anggota badannya, anit tatollu'i, wal jaulani, dari melihat, wal jaulani, dan berkelana, fi madhonni wajdani syahawatihi, di tempat-tempat yang mungkin membangkitkan syahwat, wasayyi'i adatihi, dan kebiasaan buruknya. Seorang murid dalam mujahadah dan riyadhahnya itu harus mencegah panca indera dan menahan anggota tubuhnya dari melihat maupun dari jalan-jalan atau berkelana di tempat-tempat yang memungkinkan membangkitkan syahwat dan kebiasaan buruknya. Nah, wis pingin mutus ben ora minum minuman keras, kok sik mampir nang warung biasane, ngene gitu. Nah, ya sulit. Nah, itu caranya diajarkan seperti ini, dan ini rasional. Wa alla yujami'aha wala yatafaqqo ma'aha, serta tidak boleh bergabung. Wa alla yujami'aha, tidak bergabung dengan hal-hal yang dilarang tadi. Wala yatafaqqo ma'aha, dan tidak boleh bersepakat dengan hal-hal yang dilarang tadi. Fa inna dzalika man syaa, karena hal-hal itu adalah sumber kulli syarin, mana syaa kulli syarin, karena hal itu adalah sumber segala kejahatan. Waman ba'u kulli fasadin wa dzurrin, dan awal dari semua kerusakan dan bahaya. Kama qila, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, inna salamata min salma wa jaratiha alla tamurra ala halin biwatiha. Keselamatan dari Salma, selamat itu adalah dari Salma, keselamatan dari Salma, keselamatan dari Salma, bukan keselamatan ada lagi, keselamatan dari Salma. Salma itu simbol godaan, jadi keselamatan dari godaan, wajah rotiha, dan tetangganya godaan, Allah tamurro, adalah dengan tidak melewati ala halin, tidak melewati di kondisi biwadiha, lembah dari Salma tadi atau godaan. Jadi kalau pingin selamat dari godaan, ya jangan lewat di godaan, ataupun di temannya godaan, berarti ada dua, paling enggak lapis dua.
Jadi nek sing nggodha iku si A itu kanca si B. Iku kabeh ki ora usah dicedhaki A karo B. Nggih. Jadi ono minum-minuman keras. Nek iki minuman keras terus ono ambune. Jadi nek iso ambune wae ora mambu gitu lho. Maksud nggih, kalau pingin selamat dari godaan. Jadi kalau punya godaan, nuwun sewu niki yang muda-muda. Nek godaane cewek, ya ora usah sering ketemu cewek. Wah, ngono wis ketemu cewek kebayang-bayang nang kene gak ilang-ilang gitu. Ya jangan sering ketemu. Walaupun fotonya, nah kan fotonya. Nah, fal yuraqib rabbah dan hendaklah ia muraqabah. Artinya belajar muraqabah itu selalu merasa diawasi Allah. Wala yakfat dan menjaga jawarihahu wa qalbahu dan menjaga anggota tubuhnya serta hatinya. Fa innal insana qad yataharraku masalan fi talabil khair. Karena bisa jadi karena seorang manusia itu bisa jadi bergerak fi talabil khairi untuk mencari kebaikan wal amali dan beramal min a'malil birri dari amal-amal kebajikan. Wa yatafaqqa lalu tanpa sengaja ayyako abasoruhu pandangannya itu jatuh ala syai'in kepada sesuatu lahu fihi hawan wa syahwatun yang mana ia mempunyai keinginan dan nafsu atau syahwatnya. Fatamilu nafsuhu ilaihi bisyarrohi wal mahabbati. Kemudian hatinya atau jiwanya, nafsunya condong kepada hal tersebut bisyarrohi dengan rakus wal mahabbah dan cinta. Fayatakaddaru alaihi waqtuhu sehingga waktunya menjadi gelap. Wayadlimu qalbuhu hatinya tertutup. Wayahtallu alaihi fi lahdatin dan dalam sekejap saja ia kehilangan maka bata amarrohu fi sanatin masalan dan dalam sekejap ia kehilangan apa yang diperjuangkannya selama setahun. Sekali pandangan bisa menghilangkan apa yang telah diperjuangkannya 1 tahun. Wa kadzalika sairu hawasihi, begitu juga dengan seluruh indranya. Oleh wiritan, oleh sergap sholat, wis setahun. Nah, cuma tergoda memandang sesuatu yang disukai oleh nafsunya, sekelebat bisa hilang semuanya. Biasa isok khusyuk, tapi gara-gara tergoda dalam satu kali pandangan bareng ngono nek wiritan sing ketok mung sing ditertariki oleh nafsunya. Waqat syabbahal ulama radhiyallahu anhum dan para ulama itu menyerupakan radhiyallahu anhum mereka menyerupakan an-nafsa fi misli hada. Nafsu yang diceritakan tadi sebagaimana tadi diserupakan bidabatin dengan lalat bidabatin diserupakan dengan seekor hewan ista'aroha rajulun yang dipinjam oleh seseorang min rabbiha dari pemiliknya wa malikiha dan mir rabbiha wa malikiha dari pemiliknya liyatasarrafa untuk digunakan biha dengan dabah dengan hewan tadi fi hajatihi untuk memenuhi kebutuhannya.
Wa kanat dabatan jamuhatan syu'batal marosi. Hewan itu, dabat tadi itu liar dan sulit dikendalikan. Fajaza biha al-musta'iru. Ketika orang yang meminjamkan itu membolehkan fi ba'di tasarrufatihi, di dalam menggunakan alat dari maulaha, ketika orang yang meminjamnya melewati rumah pemiliknya, fanaza'at ila dari sayyidiha, hewan itu menarik ke arah rumah tuannya. Fa innahu la mahalata la yahtaju ila sorfi inaniha. Maka orang yang pinjam tadi itu membutuhkan cara untuk menarik kendali hewan tersebut. Fa intaqo asad dorobaha. Jika hewan itu enggan, maka yang pinjam tadi memukulnya bil sauti, dengan cambuk, wal aso, dan tongkat, hatta yasrifaha, sehingga hewan itu berpaling, bidzalika, sebab dipukul, amma nazaat ilaihi, dari apa yang ia inginkan. Itu nafsu itu diserupakan dengan hewan yang dipinjam itu tadi. Kalau hewan itu yang dipinjam, padahal hewan itu pingin pulang ke tempat pemiliknya, kok malah dilewatke ngarepe omahe pemilik, ya iso menggok. Tapi agar tidak menggok dipukul. Nah, begitu juga nafsu kita, agar tidak tergoda dengan hal-hal yang diinginkan dari syahwat nafsu kita, ya nggak usah diiming-iming. Nek diiming-iming nanti oleh mengembalikan agar dia manut dengan hati kita untuk kebaikan itu berat. Waqad yakunu alaihi fi dzalika ta'abun wa mu'unatun. Dan dalam hal ini tadi itu karena dilewatkan di depan rumah, kemudian kemudian menarik karena dia ingin belok pulang, hewannya itu ada keberatan. Ta'abun wa mu'unatun, kesulitan dan beban bagi si murid, bagi orang yang meminjam tadi. Oleh karenanya kita kan sangat mengenal nggih, ada ayat seperti ini. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Unya panjang napa pendek nggih? Kula lali. Jangan mengikuti langkah setan. Jadi langkah setan itu Bapak-bapak, itu nek wong sregep salat itu tidak akan digoda untuk aja salat, kan ngoten. Digoda untuk riya. Niku lho langkah setan niku ngoten niku. Siji wa sababu dzalika innama huwa khaturuhu biha ala dari maulaha alladhi alifathu wa tadadhu. Penyebabnya adalah karena ia membawa hewan itu melewati rumah pemiliknya, tempat ia terbiasa dan akrab. Walau lam yamurra biha alaihi la salima. Jika ia tidak melewatkan hewan tadi, melewati rumah dengan hewan tadi itu, la salima, maka ia akan selamat. Walam yahtaj ila mu'anatin wala mukabadatin. Dan dia tidak memerlukan perjuangan dan penderitaan atau berat-berat. Fa in taghafala anha hatta adkhalat yadaiha fi adabatil bab. Namun jika ia lengah hingga hewan itu memasukkan
tangannya fi atabatil bab ke ambang pintu wastam kanat minha dan mendapatkan kendali summa aroda man aha kemudian orang tersebut ingin mencegahnya minat duhuli dari masuk lam tuti'hu maka hewan itu tidak akan patuh biwajhin bal iktahamat bihiddaro karhan bahkan ia akan memaksa masuk dengan paksa warubbama jarohat roksahu wa alamathu mungkin dia melukai kepala dan menyakitinya. Jadi nek wis kadung pingin mlebu apa maneh wis sampai nanggone pintu iso batek-batekan bahkan hewan itu mungkin rela untuk apa tersakiti kepalanya. Nafsu niku sampai ngoten bahayanya nafsu kok diiming-imingi gitu loh. Jadi lebih baik mencegahnya. Kecuali nek pun apal itu nek kan jenengan sering dengar cerita umpamanya ada ulama yang dakwah di bar gitu. Iku wis apal karo awake. Wis teruji. Itu bukan seperti hewan yang masih pingin pulang. Nafsune iku wis terkendali, sudah dikuasai. Wasababu dzalika innama huwa tamkinuha minal amal. Sebabnya adalah yang memberikan kesempatan kepada hewan untuk bertindak bimuqtadatobi'atiha sesuai dengan tabiat hewan itu wa muwafaqati jibillatiha dan mencocoki dorongan alamiahnya. Fakadzalika halun nafsi demikian pula kondisi atau keadaan nafsu. Qala dikatakan ada sebuah syair fan nafsu in a'taitaha hawaha faghiratun nahwa hawaha faha. Jika engkau memberikan jiwa, memberikan kepada nafsu keinginannya, maka ia akan terbuka lebar menuju keinginannya. Falidzalika kanat al-khalwatu wal uzlah min aujabil wajibati alal murid. Oleh karena itu nyepi dan uzlah adalah salah satu kewajiban utama bagi seorang murid. Fa inna nafsahu idzaka takunu sakinatan hadiatan. Karena pada saat itu jiwanya akan tenang dan damai. Qad nasiat awaidaha. Nafsu telah melupakan kebiasaannya. Wa fatarat dawa'iha dan melemahkan dorongan nafsu. Jadi uzlah tadi itu khalwat dan uzlah itu bisa menyebabkan nafsu lupa dengan kebiasaannya dan dorongannya menjadi lemah. Wabi muda wamatihi ala dalika dan dengan terus menerus atau istiqomah melakukannya yahsulu lahu minat tazkiyata maka ia akan berhasil minat tazkiyata dari pensucian diri wal takhaliyata penyingkiran hawa nafsu wal istiqomata dan istiqomah wa tumakninata dan tumaknina ma huwal maqsudu bir riyadhah wal mujahadah yang mana yang namanya tazkiyah, takhliyah, istiqomah dan tumaknina itu tadi adalah tujuan dari riyadhah dan mujahadah.
Fa inni tarahu syai'un mimma dzakarnahu. Jika ia terserang dari sesuatu apa yang kami sebutkan. Jika seorang murid itu terserang dari apa yang kami sebutkan, ikhtalla alaihi haluhu, kondisinya akan terganggu. Wahtaja min ajli dzalika ilal mujahadah, dan ia membutuhkan perjuangan yang berat, membutuhkan perjuangan asyaqati yang berat, wariyadati as-so'bati, dan riyadhah yang sulit. Wa anna lahu ma'adzalika talafi ma fatahu. Bagaimana mungkin ia bisa mengatasi apa yang hilang darinya? Waqad qalu, dan mereka berkata, waqfatul muridi syarrun min fatratihi. Berhenti sejenak bagi seorang murid lebih buruk daripada kemalasannya. Qala al-Imam Abul Qasim Al-Qushairi radhiyallahu taala anhu. Insyaallah kita lanjut minggu depan. Untuk malam hari ini mari kita akhiri dengan membaca doa bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Matur nuwun dan mohon maaf apabila ada khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.